يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شأني ودرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شأني ودرج. عطف يدي رد العالم، يا أهيل الجود والكرم. سلام عليك يا رفيع شأني ودرجة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجة. عطفة يدي رد العالم، يا أهيل الجود والكرم. نحن جيرانهم بذي الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن جيرانهم بذي الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكن، وبه من خوف أمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجة. عطفة يدي رد العالم، يا أهيل الجود والكرم. وبآيات القرآن علو فتئت فينا أخلانا. وبآيات القرآن علو فتئت فينا أخلانا. نعرف البطء وتعرف الصفا والبيت يألفون. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti selaku pemelihara organisasi Siddiqiyah yang kami taati beserta Ibu, kepada Bapak Khalifah Siddiqiyah selaku Dewan Penasihat organisasi Siddiqiyah yang kami taati, kepada para Dewan Pakar organisasi Siddiqiyah yang kami hormati, kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat organisasi Siddiqiyah yang kami hormati, kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah organisasi Siddiqiyah se-Indonesia serta lembaga otonom di lingkungan Thariqah Siddiqiyah yang kami hormati. Pertama, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Satu dari nikmat itu pada hari ini dapat terselenggara tasyakuran hari lahir ke-8 organisasi Siddiqiyah dengan tema sukseskan program 2000 Jamiatul Mudzakirin. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menyertai dari awal sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya dan wasilatul uzma. Ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti yang senantiasa membimbing dan menuntun kita dengan mauidhah hasanahnya dan uswatun hasanahnya pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada para undangan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan amal kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, acara tasyakuran hari lahir ke-8 organisasi Siddiqiyah dengan tema sukseskan program 2000 Jamiatul Mudzakirin tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan dan dirangkai pembacaan syair pohon Siddiqiyah. Kedua, pembacaan kitab suci Al-Quran. Acara yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dirangkai dengan mengheningkan cipta. Acara yang keempat, penyampaian santunan. Acara yang kelima, penyampaian tali asih. Dilanjutkan dengan acara yang keenam, penyerahan dana kontribusi untuk pengembangan koperasi Busro. Acara yang ketujuh, penyerahan dana kontribusi pembangunan rumah layak huni dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia ke-64. Acara yang ke-8, sekabut sirih. Acara yang 9, sambutan-sambutan. Acara yang 10, laporan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Siddiqiyah. Acara yang 11, mauidhah hasanah dan doa penutup. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masuki acara yang pertama, doa pembuka kepada Bapak Muhammad Munif
dimohon untuk memimpin doa pembuka kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah, marilah kita semua membuka acara di malam hari ini dengan beberapa bacaan, yaitu Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing satu kali. Kemudian diteruskan dengan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebanyak 7 kali. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan menyanyikan syair Pon Sidikiyah. Mari kita bersama-sama menyanyikan syair Pon Sidikiyah. Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, pohon Siddiqiyah tumbuh di Nusantara, pohon Siddiqiyah tumbuh di Nusantara, hidup dan berkembang dengan bijaksana, hidup dan berkembang dengan bijaksana, atas berkenannya Allah Maha Esa, atas berkenannya Allah Maha Esa, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, pohon Siddiqiyah tumbuh di Nusantara, pohon Siddiqiyah tumbuh di Nusantara, hidup dan berkembang dengan bijaksana, hidup dan berkembang dengan bijaksana, atas berkenannya Allah Maha Esa, atas berkenannya Allah
ihsan. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara mukhlisin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara mukhlisin. Kita masuki acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan cipta. Kepada saudari Dewi Ratnaswari dan Bapak Mas Rohan Mukti, dengan hormat dipersilahkan untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Hiduplah Indonesia Raya. Marilah kita bersama.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sertai doa bantuan rohani yang ditujukan kepada arwah pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia, arwah mujahidin pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan bacaan di dalam hati suratul Fatihah, surat Ikhlas, surat Falak, dan surat Anas masing-masing sekali dengan harap mulai. Selesai. Nomor 3 Ibu Misnah. Nomor 4 Adik Mei Indah. Nomor 5 Adik Pungki. Nomor 6 Adik Aldi. Dimohon Ibu Sofwatul Ummah untuk menyampaikan santunan, dan juga dari wakil dari Ibu Kausaran Putri dimohon untuk Ibu Siti Asia untuk juga menyampaikan santunan. Yang ketiga, wakil dari Dewan Penasihat, saya mohon dengan hormat Bapak Syafi'in untuk menyampaikan santunan. Selanjutnya, wakil dari Dewan Pengawas, saya mohon Bapak Abdul Kholik untuk menyampaikan santunan. Dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Sidikiyah, Wakil Ketua Departemen Keuangan Ibu Mustami'ah, kami persilakan. Dari Dewan Pimpinan Wilayah Organisasi Sidikiyah diwakili oleh DPW Jawa Timur Bapak Fathur Rahman untuk menyampaikan santunan. Adapun nominal dari santunan tersebut masing-masing Rp150.000. Kelima, penyampaian tali asih. Tali asih untuk pejuang Sidikiyah adalah Ibu Mas'udah. Dimohon Ibu Mas'udah untuk naik di atas panggung. Dan dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat
Organisasi Sidikiyah Bapak Ismu Samsudin, kami Jombang pada tahun 1963. Maaf, Ibu Asadah, tulisannya Ibu Masmudah. Mulai berjuang di Sidikiyah sejak tahun 1970. Dana kontribusi warga Thariqah Sidikiyah untuk pembesaran koperasi Busro dengan jumlah Rp3.500.000. Adapun penyerahan dana dilakukan oleh Ketua Departemen Kemakmuran Bapak Setio Purnomo kepada Ketua Koperasi Busro yang diwakili oleh Bendahara Ibu Mulyani. Kepada Ibu Mulyani kami persilahkan untuk naik di atas panggung. Mendapatkan kupon Busro. Adapun masih ada kemungkinan untuk bertambah lagi dana ini. Penyerahan dana partisipasi dalam rangka pembangunan rumah layak huni dalam rangka peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Ada Sekjen Dibra yang diwakili oleh Bapak Sunardi Abdillah. Kepada Bapak Sunardi Abdillah, kami mohon untuk naik di atas panggung senilai 10 juta rupiah. Kontribusi untuk pembangunan rumah layak huni dalam rangka mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-64. Lanjutkan acara yang ke-6, sekapur sirih perkembangan organisasi Sidikiyah dalam tataran etika berorganisasi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Departemen Humas Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Sidikiyah. Kepada Bapak Insinyur Edi Setiawan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa selama ini kita masih ada di dalam bimbingan beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Dan selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa mentasyakuri hari ulang tahun organisasi Sidikiyah yang ke-8. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bagian yang kedua yaitu tentang masalah Jamiatul Mudzakirin. Di beberapa daerah alhamdulillah sudah mulai tampak adanya kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan bangunan Jamiatul Mudzakirin 2000 di seluruh Indonesia. Saya sudah mendengar dari Bali sudah mulai mencari tanah, Jakarta Timur sudah mencari tanah untuk Jamiatul Mudzakirin, Batam juga sudah mulai mencari tanah, dan di beberapa daerah. Mari, kesempatan kita mumpung masih ada di sini, mumpung masih ada di dunia, kita manfaatkan apa yang kita miliki, dana-dana yang kita miliki, untuk kita sama-sama kita satukan membentuk bangunan Jamiatul Mudzakirin. Sebab tidak ada lagi, setahu saya,
yang dana-dana itu, biaya-biaya yang kita punya, uang-uang yang kita punya, yang akan memiliki tinggi nilai, ya, kecuali diikut sertakan di dalam bangunan Jamiatul Mudzakirin. Mumpung kapal perahu Nabi Nuh masih menunggu kita, mari kita manfaatkan kesempatan sejenak di dunia ini untuk membawa kemanfaatan yang seluas-luasnya melalui mewujudkan, mensukseskan bangunan Jamiatul Mudzakirin 2000 di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketujuh, sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah, diwakili oleh Dewan Pimpinan Wilayah Nusa Tenggara Timur, yang akan disampaikan oleh Ketua DPW Nusa Tenggara Timur, Bapak Haji Zazuri atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Romo Yai Muhammad Mukhtar Mukti dan yang terhormat kepada para Bapak Khalifah Siddiqiyah. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya mewakili DPW Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya Bapak Ketua DPW-nya itu sebenarnya datang, cuma ini bisnya masih terlambat, jadi mohon maaf ya. Jadi DPW Nusa Tenggara Timur mengucapkan syukur alhamdulillah atas terselenggaranya tasakuran hari lahirnya Orsid yang ke-8. Jadi cukup sekian dari saya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padat dan jelas. Kita lanjutkan pada sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari perwakilan lembaga otonom. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Umum Dilal Berkat Rahmat Allah Pusat. Kepada Ibu Nyai Sofwatul Ummah dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Dumateng Mursid Thariqah Siddiqiyah sebagai Dewan Pemelihara Organisasi Siddiqiyah ingkang kula taati, kepada seluruh bapak-bapak Khalifatus Siddiqiyah sebagai Dewan Pengawas Orsid yang kami hormati, kepada para kaum duafa yang kami cintai, kepada seluruh lembaga atau organisasi yang ada di lingkungan yang ada di Thariqah Siddiqiyah, khususnya
organisasi Siddiqiyah yang sedang mensyukuri nikmat lahirnya organisasi yang ketiga tersebut. Yang kedelapan minta maaf kurang penuh 3 separuh tadi. Pertama-tama kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, baik pun nikmat yang bersifat dohir maupun nikmat yang bersifat batin. Salah satu nikmat tersebut adalah kita bisa bermuwajahah di tempat ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat lahir batin. Kedua kalinya kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Rasulullah SAW yang mana beliau telah menjadi tuntunan umat manusia. Umat manusia dituntun supaya kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Umat manusia diberi contoh baik dalam hidup dan kehidupannya, mulai dari alam dunia sampai ke alam abadi. Ketiga kalinya kami sampaikan syukur alhamdulillah, terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang sudah dengan rela menyisihkan waktu dan sesuatunya perlu untuk menghadiri acara pada malam hari ini, yaitu acara tasakuran hari lahir organisasi Siddiqiyah yang ke-8. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini awal sampai akhir banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, acara pada malam hari ini bisa terselenggara dengan baik karena ada pertolongan dari Allah dan juga ada kebersamaan di antara kita, yaitu antara satu dan yang lainnya sebagai warga Thariqah Siddiqiyah. Oleh karena itu, kami mewakili dari pengurus lembaga otonom yang ada di Thariqah Siddiqiyah mengucapkan selamat, sukses dan selalu kompak bersatu kepada organisasi Siddiqiyah maupun warga Thariqah Siddiqiyah dimanapun berada. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa sehubungan dengan acara mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan kita selenggarakan bersama, warga Thariqah Siddiqiyah sudah beberapa kali mengadakan syukuran atas nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut dengan cara yaitu membangun rumah layak huni yang kita persembahkan kepada Ibu Pertiwi melalui yaitu yang diterima oleh para kaum duafa yang berhak menerimanya. Oleh karena itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada warga Thariqah Siddiqiyah dimanapun berada, khususnya kepada organisasi yang ada di Thariqah Siddiqiyah, khususnya juga kepada organisasi Siddiqiyah pusat maupun daerah yang ada di seluruh Indonesia. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, terkait dengan acara pada malam hari ini, karena temanya adalah yaitu tadi mensyukuri, kami sangat bersyukur sekali bahwa cara mensyukuri yaitu masih mengingat perkembangan Thariqah Siddiqiyah masa yang lalu dan sampai saat sekarang, ditandai dengan tadi kita menyaksikan bersama penyerahan yaitu tali asih kepada seorang ibu yang namanya tadi sudah disebut yaitu Ibu As'adah. Ibu As'adah tersebut perlu kami sampaikan sedikit sekilas. Dulu sampai sekarang masih aktif di Thariqah Siddiqiyah. Beliau ini sekarang menjadi pengurus Kausaran Putri
mulai dulu sampai sekarang selalu menjadi pengurus karena ketelatenannya. Muasalnya yaitu beliau dari daerah Jogja, hijrah ke Jombang juga karena Thoreko Sidikiyah bersama suaminya dan keluarganya. Dan alhamdulillah sampai pada saat ini, di waktu itu saya menyaksikan langsung betapa beliau telatennya mendongengi anak-anak pesantren atau pondok Majma' al-Bahrain di waktu itu dengan temanya selalu Umar bin Khattab dan Hindun, dan sampai sekarang pun ceritanya masih itu yang membuat saya selalu terkenang. Untuk sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh para rawuh yang hadir di sini, sosok Bu As'adah mulai ngurusi biatan Thoreko Sidikiyah yang dikala itu masih belum ada aliran listrik. Itu beliau sudah ikut ngurusi ke sana ke sini. Jadi dengan kata lain, beliau mengikuti perkembangan Thoreko Sidikiyah mulai dari tahun berapa, sekitar 70-an sampai sekarang. Dan sampai sekarang beliau masih aktif di Kausaran Putri, masih ngurusi biatan, masih ngurusi di Murobat. Dalam cerita-ceritanya sama ceritanya Hindun dan Umar bin Khattab yang gagah berani membawa pedang. Dulu saya sering diceritani waktu pas saya nimbo air di kamar mandi itu, selalu kalau setiap ada siswa atau siswi yang duduk, selalu beliau bercerita tentang keberaniannya Umar bin Khattab. Akhirnya mau tidak mau saya selalu merekam. Umar bin Khattab itu bapak-bapak laki ya, kenapa tidak ibu-ibu pun juga bisa mengikuti jejaknya Umar bin Khattab. Cuman pedangnya sekarang mungkin tidak seperti pedang dulu ya, sudah maknanya berbeda. Dan sekali lagi kami salut kepada organisasi Sidikiyah yang sudah tidak melupakan sejarah daripada perkembangan Thoreko Sidikiyah. Kebetulan tahun 70 sekian saya sudah mondok di pesantren Majma' al-Bahrain, dan diantaranya yang membimbing adalah ya Bu As'adah tersebut. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, Bu As'adah masih sehat, masih bisa ngikuti alur daripada perjuangan kegiatan Thoreko Sidikiyah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, mudah-mudahan generasi yang akan datang juga akan tumbuh seperti Ibu As'adah yang lain, atau As'adah ya, apa kalau lagi itu seperti itu. Pokoknya seperti itulah. Saya kira cukup sekian sambutan dari kami. Atas nama perwakilan dari lembaga otonom, barangkali banyak kekurangan di sana sini dalam mewakili acara mengisi sambutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thoreko Sidikiyah, juga Dewan Pemelihara di organisasi di lingkungan Thoreko Sidikiyah, bersama Ibu Nyai Sofwatul Ummah yang kami hormati,
para khalifat Thariqah Siddiqiyah sebagai pengawas dan penasihat organisasi Siddiqiyah yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Pimpinan organisasi Siddiqiyah dan juga DPW serta DPD, para pengurus organisasi otonom di lingkungan Thariqah Siddiqiyah yang kami hormati, serta hadirin wal hadirat, para undangan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang telah kita terima bersama. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Muhammad bisa mencontoh suri tauladan beliau, sehingga kita semua bisa menjalankan agama Islam ini dengan baik, dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan bahwa pada malam hari ini terlaksana acara tasyakuran hari lahir Orsid yang ke-8. Mudah-mudahan Orsid ini bisa berkembang terus, maju di atas kemajuan, dan yang paling penting membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saya mewakili atas nama Dewan Pengawas dan juga penasihat Orsid mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga selamat sejahtera atas hari ulang tahun atau hari lahir Orsid yang ke-8 ini. Mudah-mudahan Orsid sebagai organisasi yang ada, yang dijiwai oleh Thariqah Siddiqiyah ini bisa membawa kepada umat manusia, bangsa Indonesia khususnya, kepada kesejahteraan lahir batin fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, dalam rangka tasyakuran organisasi Siddiqiyah, tasyakuran ini artinya kita mensyukuri, dan di dalam kalimat mensyukuri pasti sehubungan dengan adanya satu nikmat. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua yang tidak terhingga. Namun khusus di dalam organisasi Orsid, apa yang harus kita syukuri? Kita ketahui Orsid adalah organisasi yang gerak langkah perjuangannya dijiwai oleh Thariqah Siddiqiyah, dan Thariqah Siddiqiyah adalah bagian daripada ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf
adalah merupakan jiwa atau roh daripada agama Islam. Sayyid Sabiq mengatakan at-tasawufu huwa ilmun min ulumil Islam wa huwa fi haqiqati amrihi ruhul Islam wa jauharul Islam. Tasawuf adalah merupakan satu ilmu dari bagian ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam. Dan pada hakikatnya tasawuf itu adalah jiwanya Islam dan juga berliannya Islam. Untuk itu organisasi Sidikiyah yang mana dijiwai oleh Tarekat Sidikiyah dan Tarekat Sidikiyah adalah ilmu tasawuf, maka artinya Orsid ini berjuang di kalangan tasawuf dan juga berjuang untuk selalu bagaimana agama Islam ini tetap berjiwa. Agama Islam memang ada jasmani dan rohaninya. Kalau di dalam hadis disebutkan agama Islam itu kepalanya adalah sholat, maka di dalam agama Islam itu diibaratkan jasmani, dan jasmani Islam adalah rukun Islam itu sendiri. Perintah-perintah Allah yang bersifat lahir ini adalah seperti sholat, puasa, haji, zakat dan seterusnya. Ini adalah diibaratkan sebagai jasmaninya Islam, dan jiwanya Islam adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dan itu adalah menjadi visi daripada organisasi Sidikiyah, sehingga bisa dikatakan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu adalah tasawuf bagi Sidikiyah. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa tasawuf, adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Nikmat yang telah kita terima adalah adanya kita ini berjuang di jalur tasawuf. Banyak orang yang beriman, tapi jarang sekali yang merasakan nikmatnya iman. Untuk itu apabila kita ini ingin merasakan nikmatnya iman, maka hendaklah kita ini bertasawuf. Karena di dalam hadis disebutkan, alaikum bilibasi sufi tajidu hilawatal imani fi qulubikum. Wajib atas kamu untuk memakai pakaian tasawuf. Karena apa? Dengan kita ini memakai pakaian tasawuf, tajidu hilawatal imani fi qulubikum, kamu akan menemukan, kamu akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman di dalam hatimu. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat Fatihah, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat bertasawuf, inilah yang perlu kita syukuri di dalam organisasi Sidikiyah. Ternyata visinya adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dan itu adalah tasawuf bagi Sidikiyah. Tanpa tasawuf, Islam hanya tinggal jasmaninya. Kalau Islam tinggal jasmaninya, maka tidak akan ada artinya apa-apa. Tinggal kelondongannya saja.
tunggu saja, Islam hanya tinggal namanya saja. Hadirin wal hadirat, sebagai pengawas ataupun penasihat di dalam orsid memang mempunyai tugas hanya mengawasi di bidang visi maupun misi daripada orsid itu sendiri, seperti di dalam anggaran dasarnya. Untuk itu khalifah hanya membatasi itu, penasihat atau pengawas hanya membatasi bidang itu. Khalifah sebagai pengawas dan penasihat tidak boleh mencampuri urusan teknis organisasi. Sekali lagi, khalifah tidak boleh mencampuri teknis organisasi. Untuk itu apabila mungkin ada khalifah yang memaksakan diri untuk mencampuri dari segi jalannya teknis organisasi, maka sebaiknya tidak perlu dihiraukan. Kita sebagai khalifah sudah sepakat untuk membatasi diri pada bidang mengawasi, menasihati bidang visi dan misi daripada organisasi Siddiqiyah. Mudah-mudahan organisasi Siddiqiyah ini dengan adanya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita akan selalu ditambah dengan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Kita tahu bahwa besarnya organisasi ini akan bisa besar apabila dikelola dengan adanya nomor satu adalah ketangguhan daripada pengurusnya, yang kedua adalah dengan kerapian daripada organisasinya itu sendiri. Ketangguhan jiwa serta keuletan jiwa daripada para pengurus, alhamdulillah menurut penilaian para khalifah, para pengurus ini betul-betul tangguh dan juga ulet. Terbukti karena khalifah selalu mengikuti kemanapun pengurus ini bersilaturahmi di seluruh provinsi Indonesia sampai dengan luar negeri. Ternyata betul-betul tangguh. Tinggal kita hanya yang satu lagi, bagaimana organisasi ini bisa rapi, ya, bisa rapi, termasuk yang telah disampaikan oleh bagian humas tadi, ya. Kita tidak boleh overlapping, tidak boleh mencampuri urusan organisasi otonom yang lain. Semuanya harus diselesaikan di internal organisasi masing-masing dan tidak boleh terlalu overlapping, ya. Kalau memang betul-betul ada kesulitan, silakan konsultasi kepada pengawas dan penasihat. Insya Allah kami semua bersedia. Jangan langsung kepada Dewan Pemelihara. Itu saja permohonan kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.